Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan video kabar Medan Laga, di mana video ini berisi berita-berita utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina. Mari langsung saja ke kabar pertamanya. Pada video pertama ini, seperti yang Anda lihat, drone intai Rusia sedang mendokumentasikan aksi dari si penyampuran jauh Rusia, yaitu UR-77 Meteorit. Di mana pada video ini, si Meteorit sedang tidak akan membersihkan ranjau di hutan Kremenaya, melainkan ingin membersihkan pasukan infanteri Ukraina yang bersembunyi di parit-parit yang mereka buat di sekitar pinggiran hutan Kremenaya. Seperti yang Anda lihat, ketika peluncur roket peledak diluncurkan, beberapa detik kemudian, ledakan dan getaran dahsyat terjadi. Sayangnya, kita tidak bisa melihat hasil dari serangan ini. Apakah ini benar untuk menyerang personil atau untuk membersihkan ranjau personil yang ada di area itu? Di akhir video terlihat bagaimana si Meteorit ini melakukan SOP keselamatan, yaitu dengan mengeluarkan asap tabir kamuflase untuk melindungi dirinya dari bidikan ATGM Ukraina. Pada video ini, Anda bisa melihat bagaimana sebuah BMP-1 Rusia sedang menarik sebuah truk transport yang sepertinya mogok, namun masih bisa diperbaiki. Drone intai Ukraina pun langsung menyampaikan titik koordinatnya ke pasukan artileri, dan kemudian boom, sebuah mortir mendarat di posisi BMP-1 itu. Terlihat asap putih tebal dari lokasi itu, namun kemudian video terpotong dan menunjukkan kondisi dari BMP-1 itu dari sudut yang lain, dan sudah mengeluarkan asap hitam, tanda BMP-1 itu terbakar. Sepertinya asap hitam ini dihasilkan dari tembakan kedua, setelah tembakan pertama tadi membuat BMP-1 itu mogok. Namun, kalau tembakan pertama tadi langsung mengenai tepat ke BMP-1 yang sedang bergerak, itu berarti skill pasukan artileri Ukraina memang luar biasa. Pada 17 April kemarin, si BBSU-34 kembali mengeluarkan telurnya yang bertipe FAB-500 pada posisi bunker pasukan Ukraina yang terletak di wilayah Kupiansk. Tidak dijelaskan secara spesifik bunker apa yang ditargetkan Angkatan Udara Rusia di wilayah ini. Namun, dari ledakan yang dihasilkan, sepertinya ada sesuatu yang terhantam oleh bom FAB-500 Rusia ini. Yang menarik untuk dicermati adalah setelah FAB-500 dijatuhkan, terlihat ledakan lainnya yang menurut analisa kami, itu adalah ledakan yang dihasilkan dari roket termobarik TOS-1A. Jadi, target utama diberi kejutan FAB-500 ketika personil Ukraina berlarian berhamburan dari lokasi target utama. Kemudian, mereka disambut oksigen yang terbakar dari efek ledakan TOS-1A. Sebuah taktik yang cerdik dari Rusia. Walaupun begitu, ada beberapa pengamat mengatakan bahwa ledakan berurutan itu adalah ledakan dari bom konvensional lainnya yang dijatuhkan oleh jet-jet tempur Rusia. Pada video kali ini, kita akan melihat aksi dan kehebatan dari pasukan artileri Ukraina jika mereka memainkan M777. Seperti yang Anda lihat, drone intai Ukraina
berhasil mendeteksi lokasi dari 2 unit MT-12 Rapira, sebuah senjata anti-tank dengan kaliber munisi 100 mm. Di situ juga terlihat 2 truk Ural yang berisi stok amunisi untuk 2 unit MT-12 itu. Mortir pertama langsung mengeliminasi 1 unit MT-12. Kemudian, mortir kedua meledakkan 1 unit truk Ural. Kemudian yang ketiga, 4, dan 5 akhirnya meluluh lantakan lokasi itu, membuat semua yang ada di situ meledak dan terbakar. Inilah salah satu alasan kenapa Zalalance terus memburu stok M777 Ukraina. Karena aksi dari M777 ini sangat meresahkan jika dibiarkan saja. Kemudian, di akhir video, ada 1 unit lagi MT-12 yang berhasil diintai. Tembakan pertama terlihat sudah cukup untuk melumpuhkan MT-12 Rusia itu. Kemudian, tembakan kedua pastinya membuat MT-12 itu pensiun dari medan laga selamanya. Pada video ini, Ria Novosti memberikan video yang menunjukkan bagaimana Su-34 melepaskan bom FAB-500 untuk menargetkan bangunan yang dijadikan oleh pasukan Ukraina sebagai tempat persembunyian mereka di wilayah Kupiansk. Tidak dijelaskan secara spesifik apa yang ditargetkan. Namun, dari video thermal yang kita lihat ini, apapun itu, yang terkena ledakan itu pasti lenyap tak bersisa atau rata dengan tanah. Kupiansk sepertinya tak terlalu rapat pertahanan udaranya, sehingga beberapa kali wilayah ini disinggahi oleh bom-bom dengan daya ledak besar yang diluncurkan dari jet-jet tempur Rusia. Namun, keesokan harinya, yakni pada 19 April, pasukan infanteri Rusia membagikan video berikut ini. Dalam narasinya, mereka mengatakan bahwa sebuah depot amunisi di Kupiansk berhasil dihancurkan. Kemungkinan besar inilah hasil dari telur bernama FAB-500 yang dilepaskan oleh si BBS Su-34. Sungguh mengerikan. Pada video ini, Anda mungkin tidak melihat target apa-apa di layar drone intai Ukraina ini. Namun kemudian, sebuah ledakan spektakuler terjadi. Pihak Ukraina mengatakan pada video ini bahwa pasukan artileri Ukraina berhasil menghancurkan sebuah sistem pertahanan udara jarak menengah BUKM-1 milik pasukan Rusia.
Dari tipe ledakan dan kembang api yang dihasilkan, memang itu sangat identik dengan ledakan dari rudal-rudal BUK yang berhamburan. Untuk memperkuat klaim mereka, pasukan Ukraina juga menyertakan video darat dari kejadian ini. Dan benar saja, di akhir video, terlihat sebuah kendaraan dari sistem BUKM-1 Rusia yang terbakar. Pada video kali ini, Lancet kembali beraksi. Seperti yang Anda lihat, drone intai Rusia berada tepat di atas Sisanut jarak pendek OSA AKM. Seharusnya, OSA yang ada di bawahnya ini merudal drone yang tepat ada di atasnya. Ini malah pelangap-pelungu. Apa yang dilakukan para operatornya di dalam kendaraan OSA itu? Ataukah memang OSA tak mampu mendeteksi drone intai Rusia ini? Kemudian, tanpa ampun, dengan kecepatan maksimal, Lancet menerjang Sisanut OSA Ukraina itu. Dan kemudian boom, ledakan yang sangat spektakuler terjadi ketika Lancet menghantam OSA itu. Di sini kemudian terlihat kru OSA Ukraina itu berlarian keluar menyelamatkan diri. Pertanyaan besarnya, ngapain aja mereka di dalam? Ada ancaman di luar, tapi malah pelangap-pelungu. Pada video berikut ini, pasukan Ukraina mengatakan mereka berhasil menghancurkan sebuah peluncur TOS-1A Rusia, di mana pasukan infanteri yang mendokumentasikan video ini mengirimkan titik koordinat dari TOS-1A itu ke pasukan artileri. Dan hasilnya, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Dan dengan ledakan sebesar itu, sudah bisa dipastikan TOS-1A Rusia itu harus pensiun selamanya dari medan laga. Dan itulah kejadian-kejadian utama yang terjadi di medan laga Ukraina, edisi Senin 24 April 2023.